Halo Dokter Winurman. Halo dok, salam kenal Kinos. Ya. Silakan dok, pengen ngobrol banyak nih tentang yang namanya saraf kejepit dok. Gitu. Iya, Sebenarnya apa sih itu saraf kejepit dan seperti apa gejalanya? Iya, oke. Saraf kejepit. Jadi pertama kita mau ngomong tentang saraf dulu nih. Ya. Saraf itu mirip-mirip kalau di tubuh kita itu kayak listriknya. Ya. Listrik? Jadi dia menghantarkan sinyal listrik dari manapun, dari stimulus dari luar datang, diterima oleh saraf, kemudian ditranslate di otak, kemudian diperintahkan lagi ke otot-otot. Nah itu si saraf itu fungsinya seperti itu. Nah yang namanya saraf kejepit itu ya ada bagian si listrik ini terganggu gitu ya. Jadi kejepit apapun lah. Banyak contohnya, misalnya kalau sekarang yang lagi ngetren olahraga sepeda misalnya ya. Olahraga sepeda itu kalau bantalan kurang empuk, hand gripnya nggak enak, itu namanya kita sebut ada hand grip palsy. Jadi ada saraf yang di tangan ini kejepit. Yang paling sering di Indonesia, mungkin di seluruh dunia, 80% manusia itu pasti kena nyeri pinggang. Nah itu biasanya salah satu penyebabnya adalah saraf kejepit tulang saraf bagian pinggang. Gitu. Bener ya, konotasinya saraf kejepit itu cuma di pinggang, di punggung. Leher, Ternyata gitu ya dok tangan ya? sama di lengan aja bisa ya? Oh banyak. Kalau kita salah duduk kayak gitu ya dok ya? Iya. Tapi sebenarnya penyebab utamanya apa sih dok saraf kejepit itu? Kalau umum itu penyebabnya selalu anatomi, posisi. Salah satu tadi hand grip misalnya, ya di sini. Kalau sepeda nih, kita ngomong sepeda, tempat duduknya nggak enak, saraf pudendalnya kena, ya. Daerah dekat kelaminnya itu, jadi nggak sebaal, dia nyeri. Saraf itu sebenarnya ada dua, ada yang saraf sentral, ada saraf perifer sebutnya tepi. Nah kalau yang sentral, contohnya yang kejepit itu stroke, kejepit oleh darah. Penurunan kesadaran gejalanya kayak gitu. Jadi kapan dok kita harus mulai merasa aware gitu kalau ini nih kayaknya bukan cuma pegel-pegel biasa deh dok. Iya betul. Harus kita tahu dari mana gitu. Ini kita sudah masuk ke pinggang ya misalnya ya. Iya misalnya pinggang. Di pinggang itu gini, 75% penyebabnya itu spasme otot. Jadi ototnya tuh kaku di sana. Kita tuh banyak otot di sana, 46 otot di sana itu bisa kaku, kram. Kayak kalau malam pasti pernah lah itu kram gitu, atau berenang kram. Nah itu yang terganggu cuma otot, bukan saraf. Jadi diistirahatkan, dia akan sembuh sendiri. Sembuh sendirinya di bawah 3 minggu. Lebih dari 3 minggu kita harus aware ada sesuatu. Jadi pertama, kapan kita harus cari? Ya kita coba nih istirahat dulu. Mungkin bisa kompres pakai dingin, kompres anget ya. Kalau sudah harus diperiksa. Mendingan diperiksa, jangan ditunggu-tunggu karena nyeri kronis itu lebih sulit disembuhkannya. Iya. Kemudian si saraf kejepit ini kan konotasinya biasanya mengalami adalah yang umurnya sudah banyak lanjut lah, atau usia. tua gitu ya. Itu benar nggak sih dok? Atau mungkin yang muda juga sebenarnya bisa kena saraf kejepit? Iya, itu yang benar. Jadi Yang muda muda juga bisa. Karena begini, kita punya bantalan tulang belakang itu. Tulang belakang itu ada bantalan. Jadi antara tulang sama tulang ada bantalan. Nah, bantalannya itu isinya tuh air sebenarnya. Cuman di luarnya itu jaringan kolagen lah ya. Itu mulai umur 18 itu sudah mulai tidak lentur lagi, tidak elastis. Umur 18. Jadi begitu kita dapat KTP, ada siap-siap dah. Bisa ada kemungkinan sakit pinggang. Waduh. Ya. Nah, harus mulai hati-hati gitu ya dok ya. Posisi pekerjaan misalnya ngangkat barang berat tapi salah posisi, itu bisa cedera. Atau yang paling sering kehidupan yang nyantai. Nih kayak gini misalnya. Begini. Rebahan biasanya gitu ya dok ya. ini racunnya nih. Nah kalau sudah taruh sini, kita taruh, nah udah dah. Ini yang racun. Enak dok rasanya dok. Apa? Enak Langsung dok rasanya. enak, iya Langsung bener. dipraktekin. Bener. Taruh di sini nih, biar nggak tergoda. Dok, Yang bener duduknya kayak kinos. yang bener kayak gitu ya, nggak boleh Tapi nyender ya. pegel dong. Iya. Pegel dong. Memang. Jadi antara duduk dan berdiri lebih baik berdiri sebenarnya, sehingga beban badan kita itu akan didistribusikan ke seluruh tulang. Tapi kalau kita duduk terus kayak gini, seluruh berat badan kita ini difokus ke satu titik, level 4 dan 5. Nah, dan itu adalah titik paling sering terjadi jempitan. Ya, seperti masih banyak pertanyaan antara saya sama Z juga Banyak sama Dokter banget. Winurman. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Metro Eye Care. Duduknya harus segini loh. Oh gini. Ya, dong. Oke
Oke, sahabat Aker, kita lanjutin ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Winorman tentang saraf kejepit. Ini bagaimana membedakan nyeri yang kita rasakan itu saraf kejepit atau bukan? Itu ngebedainnya gimana, Dok? Ya, gejala yang paling mudah itu tadi ya, nyerinya menjalar. Jadi ada perasaan kesetrum gitu ya. Misalnya nyeri di pinggang bawah, terus kesetrum sampai ke lutut. Nah, itu kemungkinan ada saraf kejepit. Tidak harus sampai ke ujung jari, enggak. Pokoknya dia menjalar aja. Oke. Ya. Kalau bisa dia kesemutan, bisa nyetrum, bisa nyeri. Gradasi nyeri itu banyak. Geli itu salah satu bentuk nyeri sebenarnya. Oh gitu dok. Kalau kita nggak sadar mungkin. dikelitik gitu, rasanya geli gitu ya. Itu sebenarnya nyeri ya. Jadi tubuh itu memberikan respon kepada kita bahwa ada stimulus. Dia bisa berupa rangsangan yang aman, bisa berupa rangsangan yang mengancam. Nah, kalau sudah kita kerasa nyeri di otak ini, translate-nya menganggap ini nyeri ancaman gitu, akan ada kerusakan. Kita yang rasanya nyeri gitu. Tapi kalau geli itu adalah level paling ringan dari nyeri itu sendiri. paling At least itu jadi sinyal ya. Iya. Ada sesuatu yang lo harus cek Jadi gitu. berarti misalnya. kita jadi manusia harus aware banget ya dok ya sama rasa sakit yang kita rasakan gitu. Pengobatan atau solusinya tuh gimana? Apakah harus operasi atau mungkin boleh nggak sih didiemin aja, siapa tahu ya seminggu 2 minggu nanti juga sembuh sendiri. Jadi kalau kita ngomong sudah benar ada saraf yang kejepit, berarti sudah ada gangguan bentuk, gangguan anatomi. Ya. Nah, kalau sudah ada gangguan anatomi, terapinya jelas perbaikan anatomi. Sarafnya kejepit, ada sesuatu yang menjepit dia, jadi yang menjepit itu harus kita singkirkan. Cara preventionnya gimana dok? Ya. Pencegahannya? Nomor 1, tidak merokok. Oh, Kalau yang gitu. merokok Oke, harus berhenti alhamdulillah merokok. tidak Ya, saya lewat nih. Yang pertama saya lewat. Oke. Centang. Kemudian olahraga. Olahraga. Harus olahraga. Jadi aktivitas fisik harus terus dilakukan. Tapi tidak boleh berlebih. Jadi misalnya olahraga, oke saya ke gym tapi ngangkat berat yang posisinya nggak benar, itu salah juga. Kemudian ya itu posisi ergonomis. Jadi kita harus tahu kalau ngangkat berat bagaimana gitu caranya. Pakai lutut, bukan pakai pinggang kayak gitu. Tekanannya gitu ya dok? Betul. Oke. Ya, terus kalau di rumah ya jangan terlalu banyak kayak saya sekarang ini. Oke dok, mau tanya lagi nih. Kalau tadi kan kita udah berusaha mencegah dari aktivitas ya, olahraga, terus kita juga istirahatnya, duduk berdirinya tuh frekuensinya diperhatikan gitu. Kalau dari nutrisi ada hubungannya nggak dok? Kalau vitamin yang paling bagus itu yang untuk saraf, vitamin B. Jadi banyak makanan-makanan yang mengandung vitamin B. Biasanya sayur-sayuran hijau, ya. Bayam, brokoli gitu-gitu ya dok ya? Betul. Vitamin B. Jadi untuk saraf kita perlu vitamin B. Tadi sebelumnya kita juga mendapatkan informasi bahwa untuk mengatasi saraf kejepit ini salah satu cara alternatifnya adalah akupuntur. Nah, kalau dari sudut pandang dokter sendiri ini seperti apa nih? Akupunktur itu memang sekarang sudah jadi komplement. Jadi kita saling mengisi, ya. Itu kan kegunaannya paling sering itu untuk mengurangi nyeri. Kalau misalnya dengan akupunktur kemudian sudah beberapa sesi tidak ada perbaikan, kita harus segera aware. Karena nyeri itu bisa punya memori. Nah, jeleknya seperti itu. Makanya tadi di awal saya bilang, nah namanya nyeri kronis itu berbahaya karena akan sulit diterapi. Karena dia jadi memori. Jadi nanti sudah dihilangkan penyebabnya, memori otak kita tetap menganggap ada nyeri gitu. Nah, itu yang seringkali dianggap orang itu gagal terapinya, tapi penyebabnya adalah nyeri kronis. Itu jeleknya nyeri. Itu jeleknya nyeri. Jadi kalau masih belum kronis, diterapi dengan benar, dia tidak jadi kronis, tidak ada memori, dihilangkan, sembuh total gitu. Gitu cara kerjanya berarti ya Nus ya. Berarti makanya itu dia tadi dokter bilang pentingnya kita harus deteksi dari awal. Jadi lebih cepat pengobatan, lebih cepat sembuhnya juga ya dok ya? Ya, betul. Oke. Oke, Dokter Winorman terima kasih banyak udah berbagi terima kasih. informasi hari ini. Pasti sahabat iCare banyak mendapatkan manfaat dari diskusi hari ini. Dan nggak lupa juga untuk sahabat iCare dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Metro iCare setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan jangan lupa juga di follow sosial media kami di metro.iCare untuk mendapatkan informasi update seputar kesehatan. Kami berdua pamit undur diri dan ingat selalu kalau sehat itu mudah. Metro TV, knowledge to elevate.